Supply Chain Management atau yang biasa disingkat menjadi SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran sistem supply chain management hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem supply chain management ini akan melibatkan banyak pihak. Supply chain management juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain management tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tetapi supply chain management juga memproses aliran uang. Aliran uang yang diproses bisa dari hulu ke hilir ataupun dari hilir ke hulu. Supply chain management memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, antara lain: yang pertama, membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Kedua, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Ketiga, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan. Dan yang keempat, mengembangkan supply chain dengan menggunakan teknologi yang ada. Supply chain management memiliki 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Apakah mereka berlima ini? Yang pertama, supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Kedua, manufaktur. Manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. Ketiga, distributor. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Distributor ini tidak selalu ada dalam supply chain management, karena di era internet seperti sekarang ini, perusahaan bisa menjual barang langsung kepada customer, misalnya saja melalui website atau marketplace. Sehingga pihak distributor dalam hal ini bisa dihapuskan. Keempat, retailer. Retailer atau yang juga disebut pengecer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Kelima, pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang, di mana ia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian. Tujuan diterapkannya supply chain management ini dalam suatu perusahaan atau pada suatu proses bisnis adalah: pertama, pengiriman produk yang tepat waktu. Dengan supply chain management ini, diharapkan rantai pasok bisa berjalan lebih efektif sehingga produk yang dikirimkan bisa sampai tepat waktu ke tangan pelanggan. Kedua, mengurangi biaya. Supply chain management dibuat agar biaya yang digunakan dalam proses produksi bisa diminimalkan.
Dengan kata lain, apabila biaya yang dikeluarkan sedikit, maka perusahaan bisa menuai untung lebih banyak. Ketiga, memaksimalkan hasil dari semua supply chain. Supply chain management tidak hanya berfokus pada supply chain saja, akan tetapi juga berfokus pada manajemennya. Manajemen yang baik pada supply chain akan dapat memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh tiap supply chain. Dan yang keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, supply chain management juga berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Itu berarti supply chain management bisa bertujuan untuk merencanakan kegiatan distribusi barang secara efektif. Supply chain management dalam penerapannya akan memberikan beberapa manfaat. Pertama, memanfaatkan aset semaksimal mungkin. Pengelolaan supply chain yang tepat bisa berpengaruh pada pemanfaatan aset yang maksimal. Kedua, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Apabila aset sudah maksimal, tentunya akan berpengaruh pada proses distribusi barang. Distribusi barang bisa menjadi lebih cepat dan barang bisa cepat sampai ke tangan pelanggan. Ketiga, mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar lagi. Keuntungan yang didapat setelah memaksimalkan aset bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih besar. Dan yang keempat, menurunkan biaya operasi. Apabila semua aset sudah maksimal, tentunya biaya operasi yang diperlukan bisa diturunkan, sehingga perusahaan bisa menjadi lebih efisien dalam hal operasi. Dalam menjalankan supply chain management juga terdapat berbagai macam tantangan. Tantangan tersebut antara lain, pertama, persaingan di tingkat global. Untuk bersaing di tingkat global, supply chain management memerlukan kerjasama yang kuat antar satu komponen dengan komponen lainnya. Kerjasama ini diperlukan agar proses pendistribusian barang bisa berjalan dengan lancar. Apabila barang bisa didistribusikan dengan lancar, maka akan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Kedua, infrastruktur dan birokrasi yang rumit. Untuk bisa membangun suatu supply chain yang baik, diperlukan infrastruktur yang baik pula. Infrastruktur ini bisa berupa kendaraan, gedung, peralatan atau mesin, dan lain-lain. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi proses supply chain itu sendiri. Birokrasi untuk mendirikan suatu badan usaha di Indonesia tidaklah mudah. Diperlukan beberapa syarat agar suatu usaha bisa didirikan, seperti misalnya surat pendirian perusahaan, akte notaris, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya bisa menghambat proses pendistribusian barang, karena barang yang didistribusikan haruslah di bawah wewenang suatu badan usaha. Ketiga, kendala komunikasi antar organisasi. Sistem supply chain management yang baik
haruslah bisa saling berkomunikasi antar satu bidang usaha dengan bidang usaha lainnya. Apabila komunikasi yang terjalin antar bidang usaha bermasalah, maka proses pendistribusiannya juga akan mengalami masalah. Hal ini tentunya bisa berakibat pada citra produk atau perusahaan. Apabila tidak ditangani, maka perusahaan atau barang yang diproduksi akan dicap jelek oleh pelanggan.